cause Gucci got the glow. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly, I know I'm super fly. The ladies love luxury, that's why they all fuck with me. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podis Podcast Studi. Oke, di podcast kali ini kita akan menyelami seluk-beluk pengelolaan fasilitas yang ada di lingkungan kampus. Sebuah ekosistem yang kompleks di mana kenyamanan dan juga fungsional menjadi salah satu kunci kelancaran dalam aktivitas akademik atau non-akademik. Dan untuk membahas lebih dalam nih, kita telah mengambil studi kasus yang menarik dan mengambil salah satu universitas terkemuka di Indonesia, yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atau biasa kita sapa sebagai UIN Malang. UIN Malang dengan perkembangan pesatnya tentu memiliki dinamika tersendiri dalam mengelola berbagai fasilitasnya. Dan di sini kita akan membahas 6 lokasi fokus utama, yaitu Ma'had, Masjid Tarbiyah, Sport Center, gedung perkuliahan, perpustakaan pusat, dan taman yang ada di UIN Malang. Bagaimana universitas ini memastikan semua fasilitas tersebut tetap optimal, terawat, dan mendukung kebutuhan ribuan mahasiswa serta staf pengajarnya. Untuk mendapatkan pandangan langsung, kita telah terhubung dengan 2 mahasiswa UIN Malang, yaitu Mbak Nazil dan juga Mas Bima. Selamat datang. Terima kasih atas kesempatannya. Senang bisa berbagi informasi di podcast kali ini. Mari kita mulai dengan Ma'had atau asrama mahasiswa. Bisa Anda ceritakan sedikit gambaran umum mengenai fasilitas yang ada di sana? Bisa, tentu saja. Gambaran untuk Ma'had sendiri tidak jauh berbeda seperti suasana-suasana pada pesantren pada umumnya. Yang nyaman, tenang, juga di Malang ini kan dingin ya, jadi ayem gitu. Walaupun dengan banyaknya kegiatan yang ada, juga Ma'had ini memiliki beberapa fasilitas seperti kamar mandi, jemuran, wifi, kantin, koperasi, dan aula yang biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Untuk dengan fasilitas yang lengkap itu, bagaimana sih cara sistem perawatan fasilitasnya, dan apakah
ada kendala-kendala yang muncul dari penggunaan fasilitas. Untuk sistem perawatan setiap fasilitas pastinya itu rutin untuk dibersihkan, dan yang bertanggung jawab untuk membersihkan kamar dan kamar mandi di setiap kamar adalah penghuninya kamar sendiri. Tetapi untuk yang lain-lain itu adalah petugas kebersihan. Adapun kendala biasanya itu wifi yang tidak stabil dan air di kamar mandi yang kotor. Dan cara mengatasinya itu ya menginformasikan kepada publik. Selanjutnya mari kita bahas masjid tarbiyah yang menjadi pusat ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kira-kira apa saja fasilitas dan bagaimana cara perawatannya? Nah, untuk fasilitas yang berada di Masjid Tarbiyah ini terbilang cukup lengkap untuk kenyamanan para jamaah, terkhususnya jamaah dari mahasantri itu sendiri, seperti karpet, kipas, tempat wudhu, kamar mandi juga sudah cukup lengkap. Nah, untuk perawatannya di setiap harinya itu ada takmir yang membersihkan dan merawat fasilitas-fasilitas tersebut, termasuk juga memperhatikan kenyamanan para jemaah. Dengan semua fasilitas yang lengkap itu, bisa ceritakan sedikit bagaimana suasana para jemaah ketika melakukan ibadah di sana? Untuk suasana di Masjid Tarbiyah itu bisa dibilang sangat kondusif dan sangat khusyuk. Terus untuk adapun kendala biasanya itu kayak tiba-tiba kipas angin yang mati, terus lantai kamar mandi yang licin, dan serta banyak orang yang kekurangan tempat sholat karena full pada di hari Jumat. Gedung Sport Center menjadi salah satu fasilitas utama yang mendukung aktivitas kemahasiswaan di UIN Malang. Bisa dijelaskan seperti apa fasilitas yang tersedia di sana? Nah, untuk Sport Center yang berada di UIN Malang ini biasa difungsikan sebagai aula multifungsi, biasa untuk pelatihan dan juga untuk acara kesenian, dan juga biasanya masih digunakan untuk event-event organisasi. Nah, dan selain itu juga terdapat fasilitas ruangan untuk organisasi kemahasiswaan, disertai juga fasilitas meja, kursi, papan, hingga sound system untuk kenyamanan para mahasiswa yang berada di organisasi tersebut. Berarti di Sport Center itu sendiri banyak event-event yang dilaksanakan di sana ya? Iya, cukup banyak tiap tahunnya. Nah, dengan fasilitas yang udah lengkap nih dan sering banyak acara juga di sana, kira-kira gimana sistem peminjamannya itu? Jadi kalau mahasiswa itu mau pinjam itu kira-kira gimana cara peminjamannya? Terus apakah mahasiswa sendiri yang di UIN Malang itu mudah nggak cara pengaksesannya? Untuk sistem pengelola peminjaman itu sendiri itu yang pertama itu mengajukan surat peminjaman kepada kakak. Terus setelah itu mengajukan perizinan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, untuk pengaksesannya itu bisa dibilang tidak mudah ya, karena untuk tempatnya sendiri itu selalu dibuat untuk gantian. Orang lagi bilang ya. Jadi saking banyaknya acara tapi nggak terlalu mudah ya, soalnya aksesnya tuh harus bergantian. Ya, soalnya kan bergantian gitu. Yang meminjam itu banyak. Bagaimana sistem pengelolaan fasilitas yang ada di gedung Sport Center? Nah, untuk pengelolaan fasilitas yang berada di Sport Center ini
kita menginformasikan secara menyeluruh. Jadi setiap ruangan atau setiap fasilitas itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Jadi setiap barang, setiap fasilitas itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Dan bagaimana dengan fasilitas gedung perkuliahan itu? Apakah kondisinya baik atau apa aja fasilitas yang ada di gedung perkuliahan? Di UI Malang sendiri itu memiliki sejumlah gedung perkuliahan ya, yang dilengkapi dengan ruang kelas dan sejumlah alat pendukung pembelajaran berupa proyektor, meja, kursi, dan lain-lain. Namun ada beberapa kelas yang proyektornya tidak berfungsi, kursi meja yang rusak, dan tidak ada pendingin ruangan, kayak seperti AC itu kan. Gedung perkuliahan yang ada di UI Malang adalah tempat utama untuk kegiatan belajar mengajar. Pastinya ada sistem perawatan sendiri supaya suasana belajar lebih nyaman dan kondusif. Bisa ceritakan sedikit bagaimana sistem perawatannya? Untuk perawatan sistem fasilitas ya di gedung perkuliahan, perawatan fasilitas di gedung perkuliahan ini sangat penting untuk mendukung suasana belajar yang kondusif. Jadi untuk perawatannya setiap ruang itu selalu rutin dibersihkan setiap pagi dan malam oleh petugas kebersihan. Oke, selanjutnya setelah membahas tentang gedung perkuliahan ya, yang menjadi suatu pusat utama dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kita membahas tentang perpustakaan pusat yang menjadi salah satu pusat informasi bagi semua mahasiswa yang ada di Malang. Kira-kira fasilitas apa saja yang sudah disediakan dari kampus UIN Malang ini untuk bisa mahasiswa itu nyaman di perpustakaan? Benar sekali. Perpustakaan pusat itu adalah sumber mencari ilmu ya, sumber ilmu dan juga sumber untuk mencari berbagai informasi ya, bagi para mahasiswa. Untuk fasilitasnya sendiri itu berupa ruang baca, musola, komputer, scanner, AC, dan berbagai macam koleksi buku, jurnal-jurnal, dan referensi lainnya. Terus bagaimana sistem perawatan buku dan fasilitas teknologi yang ada di perpustakaan pusat? Untuk sistem perawatan buku dan fasilitas teknologi yang ada di perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim ini, untuk perawatan buku perpustakaan memiliki prosedur rutin ya, seperti pengecekan kondisi fisik buku, pembersihan rak, dan untuk buku yang kurang layak akan dipisahkan untuk diganti atau akan dilakukan perawatan untuk buku yang kurang layak baca tadi. Nah, sementara untuk fasilitas teknologi seperti komputer, scanner, AC, dan akses internet akan dirawat secara berkala oleh tim teknisi. Dengan semua fasilitas yang lengkap yang sudah dibuat nyaman sama kampus di perpustakaan, kira-kira bagaimana sih suasana yang berada di perpustakaan itu jika ada yang bertugas ataupun ingin mencari suatu informasi, itu suasana kira-kira bagaimana?
pada jumlah pengunjung yang meningkat menjelang masa ujian. Jadi kan pada masa ujian itu para mahasiswa itu banyak yang ke perpustakaan, jadi jumlah pengunjung itu meningkat. Nah, selain itu beberapa pengguna kadang kurang tertib dalam mengembalikan buku ke tempat semula atau mematuhi aturan peminjaman. Sumpah dulu rek. Nopo bapak. Di kampus UIN Malang ini pastinya punya taman ya, yang untuk tempat beristirahatnya para mahasiswa dan juga tempat-tempat untuk bertugas mungkin. Nah, dari situ taman kampus sendiri memiliki fasilitas apa? Fasilitas taman di kampus itu ada taman-taman yang indah, juga ada gazebo buat santai, buat obrol-obrol santai dulu. Terus tapi minimnya di taman kampus itu gak ada pencahayaan. Kurang pencahayaan. Jadi kalau malam itu susah buat kalau mau bertugas seperti siang. Ya, apalagi kekurangan dari fasilitas lampu dari gazebo ini terkadang hidup, terkadang mati. Jadi ya nggak selalu ada gitu, penerangannya itu kurang. Jadi kurang pengecekan supaya harusnya segera diganti malah nggak diganti ya. Ya, harusnya dicek secara berkala lagi. Terus kan taman sering dikunjungi oleh mahasiswa. Bagaimana kondisi kebersihan di taman tersebut? Secara umum dan secara saya lihat sendiri ya, itu kebersihan dari taman ini itu terbilang cukup bersih ya, karena setiap pagi itu dibersihkan oleh petugas kebersihan, dan juga untuk kebersihan gazebo ini dari kesadarannya mahasiswa ini terbilang cukup kurang, karena saya itu masih sering melihat gazebo itu terkadang masih ada beberapa sampah yang tidak dibuang ke tempatnya setelah digunakan gitu. Jadi untuk suasana sih tenang, nyaman, apalagi kalau pagi hari jam 6 sampai jam 9 itu kita dibuat tugas di sini buat kerja kelompok, mungkin masih nyaman banget lah gitu. Jadi sebenarnya kampus tuh udah menyediakan kayak sudah dibersihkan ya, tapi cuma Ya. ada beberapa mahasiswa yang kurang lah kesadaran dalam menjalankan. Ya, betul banget. Dan apa kira-kira harapan kalian berdua untuk UIN Malang ini terkait perkembangan fasilitas dalam kampus UIN Malang? Kami harap UIN Malang ini dapat terus memiliki fasilitas yang modern, nyaman, dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang efektif. Kami juga ingin fasilitas kampus kami ini semakin inklusif dan dapat diakses oleh seluruh aktivitas akademis, termasuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Selain itu, kami bercita-cita menjadikan kampus ini sebagai contoh pengelolaan fasilitas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ada harapan ya. Jadi pokoknya intinya UIN Malang ini semoga bisa fasilitasnya itu tambah berkembang untuk demi kenyamanan para mahasiswa. Amin. Terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat-sangat berharga. Sungguh menarik melihat bagaimana UIN Malang berupaya keras dalam mengelola dan mengembangkan fasilitas kampusnya demi mendukung kemajuan pendidikan. Ya, kami dari pihak narasumber juga sangat berterima kasih karena sudah diundang ke sini di podcast di sini kan ya. Untuk
dari mahasiswa kampus UIN ini, saya dari pihak narasumber yang diwakilkan berterima kasih karena bisa berbagi informasi, ya, sharing-sharing tentang informasi tentang sarana prasarana yang ada di kampus UIN yang sangat kita cintai. Oke, dari perbincangan kali ini kita bisa melihat bagaimana kampus UIN Malang ini mengelola fasilitasnya sebaik-baik mungkin untuk mengoptimalkan lingkungan belajar serta bagaimana cara pengelolaan fasilitas yang baik itu agar suatu pembelajaran itu bisa efektif dan juga inovatif. Mungkin demikian podcast kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik lain yang menarik. Jangan lupa like ya videonya. Sampai jumpa. Bye-bye. Dadah. di tawamu. Jadi ingatlah yang dulu kamu senang-senang, tetaplah hidup di situ sambil kita nunggu bisa balik ke masa itu. Panjang ya udah ya, pokoknya begitu. Jadi semoga kalian relate karena ini personal banget, meskipun lagunya fun dan upbeat tapi liriknya syarat amat